Tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan pandangan tersebut diberi nama Pancasila. Dan usulan Insinyur Soekarno itu diterima dalam sidang BPU PKI pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Dan berdasarkan Keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016, pada tahun 2016, tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang kembali di Cerita Ulan dalam rangka hari kelahiran Pancasila tanggal 1 Juni. Cerita Ulan akan menceritakan sekelumit cerita singkat tentang sejarah hari lahirnya Pancasila. Bagaimana ceritanya dan siapa saja yang terlibat di dalamnya? Ikuti terus sampai selesai ya. Tapi jangan lupa untuk tetap dukung channel ini supaya semakin berkembang. Sebelum aku melanjutkan ceritaku, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan cerita-ceritaku. Simak sampai selesai, jangan di skip-skip supaya kamu nggak gagal paham. Yuk kita langsung saja ke ceritanya. Sejarah lahirnya Pancasila. Kamu pasti mengenal apa itu Pancasila. Sejak masih sekolah usia dini, kita sudah diajarkan tentang nilai-nilai luhur dari Pancasila. Juga diajarkan untuk mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai dasar budi dan pekerti. Tapi apakah kamu tahu bagaimana sejarah tentang lahirnya Pancasila? Kali ini aku akan menceritakan sejarah tentang lahirnya Pancasila dan perjalanannya hingga menjadi dasar negara atau ideologi negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit, nilai luhurnya telah diterapkan dalam kehidupan. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau azas. Pancasila berarti 5 dasar atau 5 azas. Istilah Pancasila tertulis dalam Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang memiliki makna berbasis sandi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dalam periode penjajahan Barat, bangsa Indonesia terlibat dalam perjuangan fisik melawan tentara penjajah. Perlawanan terhadap penjajahan Barat terjadi
hampir di seluruh wilayah Indonesia. Namun sayangnya belum terkoordinasi dengan baik dan sifatnya masih kedaerahan. Hingga pada tanggal 20 Mei tahun 1908, Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo yang merupakan organisasi pelopor gerakan nasional. Oleh karena itu, setiap tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Perjuangan pergerakan non-fisik mulai menampakkan hasilnya dengan diselenggarakannya Kongres Pemuda Nasional yang menghasilkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada tanggal 9 Maret tahun 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Dan mulailah pendudukan Jepang di Indonesia. 3 tahun kemudian, Jepang terdesak oleh sekutu. Sehingga Jepang berusaha menarik simpatik bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Tanggal 29 April tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI atau bernama lain Dokuritsu Junbi Jusakai yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat, beranggotakan 76 orang, termasuk 7 orang Jepang sebagai anggota istimewa. BPUPKI melakukan sidang pertama selama 3 hari, dari tanggal 29 Mei tahun 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Dan pada kesempatan di sidang itu, Bapak Muhammad Yamin, Profesor R. Supomo, dan Bapak Insinyur Soekarno secara bergantian mengemukakan pandangannya tentang 5 azas dasar negara Indonesia. Tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan pandangan tersebut diberi nama Pancasila. Dan usulan Insinyur Soekarno itu diterima dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Dan berdasarkan Keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016, pada tahun 2016, tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Insinyur Soekarno juga mengusulkan konsep Trisila dan Eka Sila yang merupakan intisari dari Pancasila. Trisila terdiri dari sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Sedangkan Eka Sila berupa gotong royong. Tindak lanjut dari sidang BPUPKI tersebut, maka terbentuklah yang disebut sebagai Tim 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Sedangkan sidang kedua BPUPKI pada tanggal 11 Juli tahun 1945 menghasilkan yang pertama, rancangan teks proklamasi. Yang kedua, rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga, rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar.
Rancangan Dasar Negara terdapat dalam Alinea 4 Piagam Jakarta yang dirumuskan pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Namun terdapat perbedaan dengan naskah Pancasila. Sila pertama pada Piagam Jakarta berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan PPKI yang beranggotakan 27 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. PPKI atau bernama lain Doku Ritsu Junbi Inkai bertugas menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia. PPKI menyelenggarakan sidang pertama pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, satu hari setelah proklamasi kemerdekaan. Dengan mengkedepankan kesatuan dan persatuan. Sebelum sidang dimulai, Dr. Andes Muhammad Hatta mengusulkan perubahan sila pertama dengan menghapus 7 kata hingga menjadi kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Naskah Pancasila kemudian menjadi sebagaimana yang saat ini kita ketahui. Dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 ditetapkan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara, yaitu Pancasila. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Ibarat suatu bangunan, Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan di atas suatu fondasi atau dasar yang terdiri dari 5 azas, yang di kemudian hari dinamakan sebagai Pancasila. Sebagai paham filosofis, Pancasila memiliki 2 pengertian, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup, dan yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan dapat diterima oleh akal sehat. Dalam pelaksanaannya sehari-hari, tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun, serta norma hukum yang berlaku. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara, dalam pengertian ini sering disebut pula sebagai dasar falsafah negara atau ideologi negara. Dalam hal ini Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara atau mengatur pemerintahan negara. Kedudukan hukum Pancasila selain sebagai dasar negara atau sumber dari segala sumber hukum negara, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berdasarkan pengertian dan perannya, Pancasila berfungsi sebagai 1. Dasar yang statis atau fundamental. Sebagaimana fungsi pokok Pancasila yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, tuntunan yang dinamis sebagai tujuan
dan cita-cita bangsa Indonesia. Ikatan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia menjamin hak hidup secara layak bagi semua warga negara dan semua golongan tanpa ada perbedaan. Selain itu, Pancasila memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi yuridis. Ketatanegaraan yang merupakan fungsi pokok atau fungsi utama Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, fungsi sosiologis, yaitu apabila dilihat sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya. Yang ketiga, fungsi etis dan filosofis, yaitu apabila fungsinya sebagai pengatur tingkah laku pribadi. Dalam hal ini, Pancasila merupakan dasar yang mengatur tingkah laku dan kehidupan pribadi serta cara-cara yang hendak ditempuh untuk menemukan kebenaran hidup. Pancasila dijadikan sebagai norma dan kaidah paling agung dan tinggi, sulit diraih, dan menjadi cita-cita yang mengiring perilaku masyarakat ke arah yang diinginkan dalam dasar negara. Jadi, semua hukum dan kaidah di masyarakat sebagai dasar negara yang di dalamnya terkandung pokok pikiran yang bersumber pada ajaran Pancasila sehingga mempunyai hubungan kausal dan organis. Demikianlah tadi sekilas sejarah hari lahir Pancasila yang perlu untuk kita ingat. Tapi tidak hanya untuk diingat saja. Hari lahir Pancasila juga merupakan momen untuk mengenang, menghormati, sekaligus menghargai perjuangan pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Dan kita sebagai generasi penerus bangsa harus dapat memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai landasan berkeperilakuan dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya 5 sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Karena adanya Pancasila, dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada di negara kita menjadi suatu berkah penuntun keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, atau yang artinya walau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan kita generasi muda sebagai bagian segenap komponen bangsa dan masyarakat Indonesia untuk berkomitmen memperingati hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni sebagai bagian dari pangarusutamaan Pancasila dalam seluruh bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Terima kasih sudah menyimak ceritaku tentang sejarah lahirnya Pancasila atau sejarah perumusan Pancasila dari awal hingga akhir. Semoga kita semua bisa menjadi insan-insan yang menjadikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam perilaku dan kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga ceritaku hari ini bermanfaat untuk kita semua, termasuk kamu dan aku. Sampai jumpa di cerita Wulan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.